Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena masih bisa diberi kesempatan untuk mengawali hari-hari kita dengan penuh kebaikan. Niat yang baik dilakukan dengan cara yang baik bersama orang-orang baik pula, insyaallah apapun akan terlaksana. Karena orang baik itu tidak akan pernah disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan kecuali dibalas lagi dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan? Yaitu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, khususnya umumnya keluarga besar Masjid Mutiara ya, bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan berkumpul seperti ini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah banggakan di depan para malaikatnya. Mudah-mudahan pula kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ilmu terbagi ke dalam dua bagian. Ada ilmu yang bersifat fardu ain, ada ilmu yang bersifat fardu kifayah. Fardu ain, ain artinya mata. Fardu ain artinya wajib permata faham ilmu tersebut, mau tidak mau. Kalau dia tidak faham, maka dia dihitung berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ilmu yang bersifat fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya idza qama bihil ba'du saqata anil baqin. Kalau udah ada yang bisa, maka sisanya tidak wajib bisa pun tidak apa-apa, atau cukup ustadznya aja yang paham ilmu tersebut. Nah, ilmu fardu kifayah diantaranya adalah ilmu waris. Nah, itu fardu kifayah. Kemudian ilmu jenazah juga sama, ya, mengurus jenazah itu fardu kifayah. Tapi kalau saya pribadi menekankan ya, bapak-bapak, ibu-ibu faham ilmu jenazah ini ya, karena mengurus jenazah itu ungkapan rasa sayang terakhir kita terhadap si mayit. Jadi kalau ada tetangga, kerabat, keluarga yang wafat, kita sendiri yang mengurus jenazah tersebut, terutama sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada riwayat yang mengatakan, kata baginda Nabi Muhammad SAW, kasru ajmil mayyiti kakasri ajmil hayyi. Patah tulangnya mayit itu sakitnya sama seperti patah tulang orang yang hidup, begitu. Nah, ada ilmu fardu ain. Ya, ain artinya mata. Mau tidak mau kita wajib paham ilmu tersebut. Kalau tidak, maka kita terjatuh ke dalam dosa ya. Apa? Setidaknya ada 4 ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib kita pahami mau tidak mau. Yang pertama yaitu ilmu tentang iman. Sebagaimana malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW, ya, menyerupai manusia ketika sedang halaqah seperti ini. Kemudian kata malaikat Jibril, ya Muhammad, yang pertama yang ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah mal Islam. Apa itu arti Islam? Kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW, rukun Islam ada 5, syahadat sampai haji. Maka dari pertanyaan inilah lahir ilmu fikih. Nah ini ya diantaranya, wajib mau tidak mau fikih ya kita
mempelajarinya. Ya, fikih. Ya, fikih itu secara global terbagi ke dalam 4 bagian. Ya, 4 bagian pertama yaitu tentang ibadah, ya, mulai dari sholat sampai haji. Ya, tidak sah sholat kecuali dalam keadaan bersuci. Makanya kitab-kitab fikih mempelajari kitab toharoh terlebih dahulu. Kemudian 4 bagian kedua yaitu tentang muamalah, ya, jual beli, unjak anjuk, asuransi dan yang lain sebagainya. Kemudian 4 bagian yang ketiga yaitu tentang nikah, ya. Tapi bab nikah kayaknya ini dilewat dulu, ya. Kenapa? Karena di sini udah nikah semuanya. Nanti jadi alasan alibi. Aduh, saya banyak salahnya. Ya, saya mau mengulangi lagi dari awal. Nggak bisa, ya. Kemudian 4 bagian yang terakhir tentang, ya, pidana dan perdata, ya. Di sana ada hudud dan yang lain sebagainya. Nah, ini ilmu wajib yang pertama, yaitu ilmu tentang fikih, ya, terutama fikih ibadah sehari-hari kita. Ya, mulai dari toharoh, air yang bisa dipakai bersuci, yaitu air mutlak, mau tidak mau yang 7 sifat air tersebut, ya. Tidak bisa kita mencuci langsung dengan air sabun, ya. Kalau pakaiannya bernajis, tetap tidak bisa suci kecuali dengan 7 air mutlak itu. Kemudian mulai dari berwudu, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang sahabat lam yusibhul ma mislu dufrin, ya, wudu, anggota wajib wudunya itu tidak terkena air sebesar kuku. Kemudian apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Irji fa ahsin wudu'aka, ulangi, perbaiki wudunya. Kalau wudunya tidak sah, batal, maka sholatnya nah seperti itu. Nah, kemudian, ya, setelah malaikat Jibril bertanya dengan pertanyaan yang pertama, mal Islam, ya, kemudian dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, rukun Islam ada 5. Kata malaikat Jibril, saddaqta, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian bertanya lagi malaikat Jibril dengan pertanyaan yang kedua. Nah, ini ilmu fardu ain yang kedua, yaitu mal iman, apa itu rukun iman. Kemudian dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, rukun iman ada 6, ya, dari mulai iman kepada Allah sampai akhirnya qada dan qadar. Nah, dari pertanyaan ilmu ini maka lahirlah ilmu tauhid, ya, ilmu akidah. Ini sama, sebagaimana sholat pun ada pembatalnya, maka akidah pun ada pembatalnya. Ya, sebagaimana sholat pun ada syaratnya, maka akidah pun ada syaratnya. Maka minimal seumur hidup sekali kita mempelajari akidatul awam. Akidatul awam itu akidah bagi orang-orang awam, cukup berpemahaman akidahnya seperti itu, insya Allah akidahnya termasuk selamat. Bahaya apalagi kalau akidahnya batal, berarti ya gagal, ya, keislamannya, ya, atau murtad, naudzubillahi min dzalik. Nah, gitu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ya, kata malaikat Jibril setelah bertanya tentang iman, kata malaikat Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW, anta budallah ka'annaka tarahu. Nah, ini ihsan yang paling tinggi. Jadi ihsan itu ada 2, ya. Ihsan yang paling tinggi itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, musyahadah. Nah, kalau tidak bisa tingkatan yang pertama, maka tingkatan yang kedua, ya, wa illam takun tarhu fa innahu yaraka, yaitu muraqabah. Kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pertanyaan yang ketiga ini lahirlah ilmu akhlak. Nah, ini ilmu fardu ain, ya, yaitu tentang fikih, iman, ya, tauhid dan akhlak. Kemudian ditambah satu lagi ilmu fardu ain, ya, yaitu ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Itu ilmu fardu ain. Mau tidak mau kita wajib memperdalam ilmu tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak seorang petani, wajib secara syariat paham ilmu tentang tani. Kalau bapak-bapak seorang pedagang, wajib secara syariat paham ilmu tentang dagang.
Kalau bapak-bapak seorang pekerja, wajib secara syariat paham ilmu tentang pekerjaan kita masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, salah satu ciri diantara Allah ingin menghendaki kebaikan kepada kita, kata baginda Nabi Muhammad SAW, satu saja. Ya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah apabila ingin menghendaki kebaikan kepada hambanya, satu cirinya. Di antaranya adalah ketika seseorang ingin paham ilmu agama. Jadi kalau bapak-bapak ingin menimbang-nimbang Allah ingin menghendaki kebaikan kepada kita atau tidak. Nah, satu cirinya ketika kita semangat atau tidak ya memperdalam ilmu agama, terutama ilmu fardu ain. Ilmu yang mau tidak mau ya wajib kita pelajari. Nah, setelah berilmu baru satu lagi, bertaufik. Nah, ada yang paham ilmu arti taufik di sini atau ada yang namanya taufik di sini? Nah, taufik ente artinya apa? Ya, habis berilmu baru bertaufik. Taufik itu diambil dari kata waffaqo yuwaffiqu taufik. Ya, menyepakatkan. Kalau wafaqo sepakat, kalau waffaqo wajannya litaksir artinya menyepakatkan. Artinya apa? Ini jalan kita nih belok-belok. Ya, hawa nafsu mungkin ya. Nah, ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyepakatkan jalan kita dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah bertaufik. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Ustadz, apakah saya sudah bertaufik atau belum? Ya silahkan timbang-timbang. Sudah sejauh mana kita menyepakatkan jalan kita dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, alhamdulillah, dalam hal ini saya sudah bertaufik. Oh iya, astagfirullah, dalam hal ini saya belum bertaufik. Makanya ada taufik hidayat. Ya, hidayat taufik. Kalau secara urutan ya, hidayah dulu, habis tahu jalan, baru menyepakatkan jalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi taufik hidayat juga bagus ya, itu sama ya, orang yang senantiasa menyepakatkan dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam hal ilmu fardu ain. Hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis, kita ngaji satu hadis ajalah ya, yang akan saya sampaikan pada kesempatan subuh yang barokah ini, yaitu hadisnya ada di dalam kitab Sunan Tirmizi, ada juga di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, ada juga di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dengan status hadis. Kata Imam Az-Zarqani di dalam syarah Al-Muwatta'nya, beliau mengatakan hadisun sahihun. Hadis ini sahih. Hadis yang akan saya bacakan di depan bapak-bapak, ibu-ibu, statusnya sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau yang sering kita sebut Abu Hurairah. Ya, Abu artinya ayah, Hurairah artinya kucing. Abu Hurairah ayah kucing ya. Kenapa Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi ini disebut Abu Hurairah? Banyak ulama berbeda-beda pendapat. Tapi biasanya kalau di Indonesia bapak kucing berarti biasanya anu nikah jeung kucing. Nah, ini beda ya dengan orang-orang Arab. Orang Arab itu kalau tangan panjang itu dermawan, leher panjang itu muadzin. Tapi kalau konotasi di Indonesia tangan panjang, nah itu. Nah, kenapa Abu Hurairah ini disebut ayah kucing? Setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan karena Abu Hurairah itu apet, tahu tidak apet? Apet, jinak ya. Ya, jinak kepada baginda Nabi Muhammad SAW seperti apetnya kucing kepada tuannya. Jadi Rasul ada di sini, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi ada di sini. Rasul ada di sana, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi juga ada di sana. Itu pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini pendapat yang paling masyhur, kenapa Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi ini disebut Abu Hurairah ayah kucing? Karena beliau sangat suka kucing dan memelihara kucing, makanya disebut Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini sahabat Nabi SAW
SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang lain. Padahal hanya beberapa tahun saja bersama baginda Nabi Muhammad SAW, karena dapat doa langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Abu Hurairah mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni as'aluka ilman la yansa." Subhanallah ya ilmunya, ya doanya ini subhanallah sekali. Aku meminta doa kepadamu ilmu yang tidak lupa. Ilmu yang tidak lupa. Kemudian apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Amin, kabulkan ya Allah. Ya subhanallah, doa Nabi mustajab ya. Doa Nabi mustajab. Dan ternyata benar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya sampai sekarang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang lain. Jadi memang Nabi SAW itu kadang mendoakan sahabat-sahabat yang lain dengan keutamaannya masing-masing. Seperti doa Nabi kepada Anas bin Malik. Ya, apa doanya? Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Ternyata benar, ya. Anas bin Malik hartanya paling banyak di antara sahabat yang lain. Kalau kebun sahabat yang lain panennya 1 tahun 1 kali, ya berkah doa dari Nabi, Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Ya, dan Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang paling banyak anaknya. Nah ini ya, nah inilah di antara kata para ulama, bolehnya kita meminta doa kepada orang yang soleh. Ya, makanya jangan heran kalau ada orang tuk-tuk, Pak Ustadz minta doanya, ya doain, nggak apa-apa, silahkan. Beda doa yang dipinta sama doa yang tidak dipinta. Ini Abu Hurairah. Nah itu. Padahal kata para ulama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu 5.000 lebih itu baru setengahnya. Ya, setengahnya lagi tidak beliau riwayatkan ya. Gitu. Nah ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi, min husni islamil mar'i, tanda bagusnya Islam seseorang itu, tanda baiknya Islam seseorang itu satu saja. Kalau dia melaksanakan yang satu ini, berarti Islamnya baik, berarti Islamnya bagus. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak melaksanakan, tidak mengaplikasikan yang satu ini, satu poin ini yang pendek, berarti kata para ulama unwanu du'fil iman, imannya masih lemah. Apa? Yang satu ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i, tanda bagusnya Islam seseorang itu satu saja, yaitu tarkuhu ma la ya'ni, ketika dia sehari-harinya disibukkan dengan perkara yang bermanfaat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apapun aktivitas kita selama 24 jam, patokannya satu aja. Ada manfaatnya tidak? Kalau ada manfaatnya silahkan kerjakan. Kalau tidak ada manfaatnya dialihkan kepada perkara yang bermanfaat. Ketika kita sehari-harinya disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, ciri bahwa Islamnya itu baik, ciri bahwa Islamnya itu bagus. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tanda baiknya, bagusnya Islam seseorang itu satu saja, ketika dia sehari-harinya disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup ini seperti lampu, ya. Lampu kalau tidak hidup mati, kalau tidak mati hidup. Nah begitu juga dengan kita, ya. Ketika kita sehari-harinya disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, berarti secara tidak langsung kita meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sehari-harinya disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, secara tidak langsung kita meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat.
ya, perkara yang bermanfaat. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini pendek sekali, tapi bernilai nisfuddin, setengah dari agama. Subhanallah. Karena apa? Amal itu ada amal zahir, ada amal batin. Kalau amal batin tergantung pada niatnya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti bolehlah kapan-kapan kita kajian kitab Riyadhus Shalihin ya, kitab tentang tazkiyatun nufus, tentang bab niat nanti dan yang lain sebagainya. Kitab tentang kita kalau ingin mensucikan jiwa kita dididik di sana. Ya, seperti naik tangga. Niatnya dulu benerin seperti apa niat yang benar, habis itu tobat dulu, bersih-bersih dulu biar kita wusul sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Habis itu, habis tobat masuk bab sabar. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal ini terbagi ke dalam dua bagian. Ada amal zahir, ada amal batin. Nah, amal zahir ya, ketika kita disibukkan sehari-hari kita dengan perkara yang bermanfaat, perkara yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti setengah agama kita sudah benar, tinggal amal batinnya. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini pendek sekali, tapi bernilai setengah agama. Karena agama itu ada perintah, ada larangan. Ketika kita mengerjakan perintah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti secara tidak langsung setengah dari agama kita ya sempurna. Nah, seperti itu. Malahan kata Imam Abu Dawud ya, ketika beliau mengomentari hadis ini termasuk akar akhlak. Jadi ada 4 akar hadis akhlak. Ada 4. Nah, salah satu diantaranya adalah hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, atau ketika sehari-harinya itu disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Coba kalau hadis ini dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari, nggak ada tuh gonjrang-ganjreng tuparuguh tengah malam. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Nggak bakalan ada tuh kita ke pasar atau beli sayuran menggibah orang. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Malah nambah-nambah dosa. Coba ya, kalau kita praktekkan hadis ini ke dalam kehidupan sehari-hari, aman. Ya, aman. Ya, aman. Makanya dosen saya di Saudi itu ya bilangnya seperti ini. Dia orang kaya ya. Itu orang kaya. Patokannya itu satu aja, hal yanfa'uni fil akhirah. Kalau saya melakukan ini ya akan bermanfaat nggak nanti di akhirat? Itu aja. Itu ya, mau itu hal yanfa'uni fil akhirah ya udah beres. Ya, seperti itu. Ada seorang ulama besar ya. Suatu hari dia kajian seperti ini. Ketika beres kajian, ada seorang pemuda, "Wahai Syekh, aku tahu engkau mempunyai anak gadis ya. Kemudian saya ingin menikahi anak Syekh." Apa jawaban Syekh tersebut? "Tunggu aku 4 bulan. Setelah 4 bulan silahkan kamu datang lagi. Nanti saya tentukan engkau diterima atau tidaknya di sana." Kemudian apa yang dilakukan oleh syekh tersebut selama 4 bulan, bapak-bapak, ibu-ibu? Ternyata yang dilakukan oleh syekh tersebut adalah menguntit, noong. Ya, betul ya, menguntit ya. Apakah pemuda ini sehari-harinya dipenuhi dengan perkara yang bermanfaat atau tidak? Ditanyain ke dosen yang lain, ditanyain ke teman-teman yang lain. Nah, ternyata singkat cerita si pemuda ini sehari-harinya disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jalan 4 bulan, akhirnya diterima dan dinikahkan. Artinya apa? Saking pentingnya hadis ini diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, sampai-sampai ada seorang ulama besar meminang ya calon mantunya, patokannya adalah hadis ini. Nah, kalau kita biasanya gimana ini? Ya, bawa mobil apa nih datang ke rumah atau dan yang lain sebagainya ya. Nah, jadi sampai-sampai segitu, dan ternyata benar, selang beberapa tahun pemuda ini menjadi seorang ulama besar.
Nah, ini hadisnya pendek sekali hadisnya. Mungkin kita 5 menit juga udah hafal, tapi penjabarannya kadang saya juga sama ya. Kita bareng-bareng aja lah, berubah ya. Itu sehari-harinya kita disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang udah satu aja kata Nabi. Ketika dia sehari-harinya disibukkan dengan perkara yang bermanfaat ya. Jadi sebelum ngapa-ngapain tuh kira-kira ada manfaatnya tidak? Kalau ada manfaatnya kerjakan, ternyata banyak manfaatnya. Kalau ini manfaat, ini manfaat, ini manfaat, mengambil perkara yang lebih bermanfaat. Oh, ini ngaji Quran, ini nuntut ilmu. Ya, lebih manfaat mana? Nuntut ilmu lah. Ya, dengan ilmu kita jadi tahu jalan. Mana jalan yang mesti kita tempuh, mana jalan yang mesti kita hindari. Ya, dengan menuntut ilmu dan yang lain sebagainya ya, banyak keutamaan kita untuk menuntut ilmu. Malahan ada ya kitab karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kitabnya itu Minhajul Abidina ilal Jannah. Metode seorang hamba menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana disebutkan setidaknya ada 8 akobah. 8 akobah itu 8 rintangan supaya kita nanti selamat di akhirat sana. Ya, akobah yang pertama, rintangan yang pertama apa? Al ilmu, menuntut ilmu terlebih dahulu. Bagaimana kita tahu jalan yang benar tanpa menuntut ilmu terlebih dahulu? Makanya menuntut ilmu itu kata baginda Nabi Muhammad SAW selain faridoh, selain wajib, apa dari kapan sampai kapan? Dari mulai buayan minal mahdi ilal lahdi, sampai ketika kita masuk liang lahat. Jadi kapan kita pensiun menuntut ilmu? Nanti kalau kita sudah masuk liang lahat. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, tanda bagusnya Islam seseorang itu satu aja. Ketika dia sehari-harinya disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Terus apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faidah yang lain ya. Kata para ulama, di antara faidahnya adalah iqamatul mujtama'il fadil, akan membentuk suatu masyarakat yang unggul. Coba kalau sekomplek Mutiara ini menerapkan hadis ini ke dalam kehidupan sehari-hari, udah aman, damai, tentram, sentosa. Ini juga secara tidak langsung betapa sempurnanya agama kita ini Islam. Bukan hanya mengatur perkara yang di masjid saja, tapi sehari-hari bertetangga dan yang lain sebagainya pun sama, kita ada aturan mainnya, termasuk menerapkan hadis ini. Nggak ada tuh seperti yang tadi saya sebutkan, gonjerang-ganjreng tengah malam, nggak ada manfaatnya. Nggak ada kita beli sayuran menggibah ya, ngomongin yang perkara-perkara yang tidak bermanfaat, karena tidak bermanfaat malahan berbuah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan membentuk masyarakat yang unggul. Ya, kalau kita semuanya yang di masjid ini aja dulu, ya udah beres. Ya, apalagi ya satu Indonesia ya. Nah, seperti itu. Terus apa hikmah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini ketika kita mengaplikasikan hadis ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Hikmah yang lain kata para ulama, al-istighalu bima la ya'ni tadyi'un. Ketika seseorang sehari-harinya disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, itu buang-buang waktu. Ya, orang kaya, orang miskin sama 24 jam. Orang sukses dan maaf, yang belum sukses juga sama 24 jam ya. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Yaitu ya memanfaatkan waktu. Dan ketika seseorang sehari-harinya disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat, buang-buang waktu. Ya, lebar ya. Semua orang padahal waktunya sama 24 jam. Wa unwanu dhafil iman, dan tanda imannya itu masih lemah. Suatu hari ada seorang sahabat Nabi wafat, meninggal dunia. Kemudian sahabat yang lain mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, absyir bil jannah, berilah sahabat yang meninggal dunia ini kabar gembira dengan surga. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW diam, tidak mau.
Apa alasannya? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, awala tadri, mungkin engkau tidak tahu, fala'allahu takallama fima la ya'nihi, bisa jadi dia sehari-harinya itu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu ya. Di hadis yang lain, hadisnya diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri ya. Qala li Abi Dzar, suatu hari Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Bihasbi mri'in minasyarri, cukup seseorang itu dianggap berdosa. Cukup seseorang itu dianggap berdosa ya, wa yatakallafu ma la ya'nihi, ketika dia sehari-harinya disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang itu satu aja, ketika dia sehari-harinya itu disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian faidah yang lain, al-i'radu amman la ya'ni tariqus salamah wan najah. Ketika seseorang sehari-harinya disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda dia akan selamat dan nanti sukses di akhirat. Jadi bisa kita menebak kita bakal sukses tidaknya nanti di akhirat, yaitu patokannya hadis ini. Ya, patokannya hadis ini. Ketika kita disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, thariqus salamah, tanda bahwa dia akan selamat nanti, wan najah, dan dia akan sukses nanti di akhirat, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, kata penulis kitab ini di riwayat yang lain, idza asana ahadukum islamahu, apabila salah seorang di antara kalian memperbagus Islamnya, fakullu hasanatin, maka setiap perkara yang baik yang dia kerjakan itu, ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha, Allah lipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'afin, sampai 100 sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Jadi ketika kita sehari-harinya disibukkan dengan perkara yang bermanfaat, malahan satu pahalanya pun yang kita kerjakan Allah kalikan 10 sampai 700 kali lipat. Makanya insya Allah kelihatan ya bahwa kita selamat atau tidaknya nanti di akhirat, yaitu dengan menerapkan hadis ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehari-hari. Ya. Kemudian dua hikmah terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini pelajarannya. Al-qalbul masghulu billahi ta'ala mu'aradun amman la ya'nihi min su'unil khalqi, ya. Ketika seseorang ya disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan mudah berpaling dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Hasan Al-Basri beliau mengatakan, min alamati i'radillahi 'anil abadi an yaj'ala syagluhu fi ma la ya'ni. Ya. Tanda seseorang ya dia mudah sekali untuk meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat ketika dia cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian hikmah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ya, terus apa perkara-perkara yang bermanfaat di sisi Allah dan Rasulnya, ya, kalau dikerucutkan maka kata para ulama perkara-perkara yang bermanfaat itu dua saja kalau dikerucutkan, ya. Kemudian yang pertama, ma yata'allaqu bidorurati hayatihi fi ma'asyihi, ya, perkara-perkara darurat keperluan kita selama kita di dunia,
Itu perkara yang bermanfaat, ya, kebutuhan darurat. Tapi alhamdulillah ya, saya datang ke sini rumahnya itu bukan darurat lagi, itu udah lebih dari kita yang kita butuhkan, ya. Udah lebih dari yang kita butuhkan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, gitu. Jadi ketika kita bekerja pun, selama harta yang kita hasilkan halal, nah, kemudian kita keluar dari rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka itu tuh itu termasuk perkara-perkara yang bermanfaat. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, ya, ketika kita pergi bekerja dan maaf ya kita celaka, ya, atau seseorang itu meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini butuh makan, ya, butuh makan, ya, diantaranya supaya apa? Supaya tulang rusuk ini tegak, supaya kita maksimal ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara yang bermanfaat, itu perkara kebutuhan kita darurat di dunia, ya. Selama yang kita hasilkan halal, maka itu termasuk perkara yang bermanfaat. Jadi kerjanya bapak-bapak, ibu-ibu di kantor itu termasuk perkara-perkara yang bermanfaat karena kebutuhan kita. Apalagi kata Ali radhiyallahu anhu, ya, kadal faqru an yakuna kufron. Jadi kadang kefakiran seseorang itu membuat seseorang menjadi kafir. Ya, sekarang banyak, ya, demi sesuap nasi, ya, demi sebungkus nasi seseorang menjual akidahnya. Ini penting sekali kebutuhan kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, nanti engkau akan hidup selama-lamanya di akhirat, tapi jangan lupa engkau hidup di dunia berarti butuh makan, butuh minum, dan ketika kita mencari rezeki yang halal, maka itu termasuk perkara yang bermanfaat di dunia. Ya, terutama ya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya maksimal. Nah, itu pun kebutuhan yang darurat saja sebenarnya. Ya, apalagi kalau sudah Allah anugerahkan lebih dari darurat, ya, lebih dari darurat. Kemudian kalau perkara yang bermanfaat yang pertama sudah dipenuhi, maka yang kedua kata para ulama, perkara yang bermanfaat untuk kita itu ma yata'allaqu bisalamatihi fi ma'adihi wa akhiratihi. Ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan kita di akhirat kita. Kalau alhamdulillah mencari rezeki di dunia ini terang menderang seperti kita melihat ini, ya, terang menderang jalan. Nah, bagaimana dengan jalan kita di akhirat? Ya, apakah sudah terang menderang seperti ini? Ya, seperti kita mencari rezeki di dunia, atau remeng-remeng, atau naudzubillah masih gelap gulita, ya, terutama ilmu fardu ain. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, di dalam syairnya, man arada dunya, barang siapa yang dia ingin mendapatkan dunia, fa alaihi bil ilmi, dengan ilmunya. Silahkan ilmu bisnis, perkantoran, terus ilmu pertanian, peternakan dan yang lain sebagainya, dengan ilmunya. Waman aradal akhirah, barang siapa yang dia ingin mendapatkan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dengan ilmunya, ya, dengan ilmunya, terutama ilmu fardu ain, ya, fikih bagi orang awam, kemudian akidah bagi orang awam, kemudian akhlak bagi kita semua. Makanya ada, ya, 10 akhlak mahmudah yang wajib kita pahami. Ada 10 juga akhlak madmumah yang wajib kita jauhi. Jadi ini termasuk perkara yang bermanfaat yang kedua, yaitu, ya, tentang yang berkaitan dengan keselamatan kita di akhirat. Dan kita tidak bisa memasuki
pintu ini, perkara yang kedua yang bermanfaat ini, kecuali dengan menuntut ilmunya. Makanya kalau kajian yang penting-penting aja terlebih dahulu, kajian fikih misalkan, habis fikih misalkan Safinatul Najah atau Riyadul Badiah Matan Abu Suja, atau madhabnya Hambali itu Zadul Mustaqni, Rodul Murbi. Nanti ya naik lagi ke misalkan Bulughul Maram, ya oh ini hadis-hadisnya, membuat kita jadi lebih yakin lagi. Ntar akhlak dan tauhid dan yang lain sebagainya. Nah inilah sabda Nabi SAW, ya pendek tapi ya manfaatnya sangat besar sekali, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang itu satu saja, ketika dia sehari-harinya disibukkan dengan perkara yang bermanfaat. Kemudian apa perkara yang bermanfaat itu? Kata para ulama, kalau dikerucutkan dua saja. Yang pertama, kebutuhan darurat kita di dunia itu sama bermanfaat selama kita mencari yang halal. Kemudian yang kedua adalah perkara yang berkaitan dengan keselamatan kita nanti di akhirat, ya, yang dimana kita akan tinggal selama-lamanya di sana. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini ya, karena dadakan ya, malam-malam jam 10 Ustaz Aldino nelpon. Ya ini ajalah ngajinya ya, tidak apa-apa ya Bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tutup aja Ustaz. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan dan itu juga barangkali bisa dijawab. Boleh silakan. Ditampi Bapak-bapak.